Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan belajar bersama untuk matematika di kelas 8. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mohon untuk kalian semua mempersiapkan alat tulis untuk mencatat atau menulis keterangan yang memang perlu ditulis. Oke, untuk materi hari ini kita akan membahas bersama tentang pola bilangan. Pola bilangan ini merupakan materi baru di kelas 8. Ya, untuk materinya nanti kita akan membahas dua materi. Yang pertama adalah bilangan, pola bilangan. Ini meliputi pertama adalah pola bilangan khusus. Kemudian sub pokok bahasanya yang kedua adalah pola bilangan sederhana. Dan nanti berikutnya adalah baris bilangan dan deret. Nanti akan kami bikin menjadi dua parts. Untuk part yang pertama kita akan bahas pola bilangan khusus, kemudian dan juga pola bilangan sederhana. Untuk part yang kedua nanti kita akan membahas atau belajar bersama tentang baris bilangan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran setelah belajar materi ini diharapkan pertama peserta didik mampu untuk menentukan suku selanjutnya dari suatu baris bilangan dengan cara mengeneralisasi pada pola bilangan sebelumnya. Kemudian pembelajaran kedua adalah peserta didik mampu mengeneralisasi pola bilangan menjadi suatu persamaan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik mengenal macam-macam baris bilangan. Lanjut, ini salah satu contoh observasi ataupun pengamatan. Kalau kita mengamati kalender, ini saya ambilkan untuk kalender bulan Januari di tahun 2018. Ternyata kalau kita amati bersama, untuk hari Seninnya itu adalah dimulai angka 1 atau tanggal 1, satu minggu kemudian adalah tanggal 8, kemudian satu minggu kemudian adalah tanggal 15, satu minggu kemudian adalah tanggal 22, dan terakhir adalah tanggal 29. Kalau kita lihat bersama, maka di sini membentuk satu baris bilangan, yaitu 1, 8, 15, 22, dan 29. 1, 8, 15, 22, dan 29 dalam dunia matematika disebut baris bilangan. Kemudian kalau kita jumlahkan, misalkan dari ambil hari Selasa di sini, Selasa saya ambil, kemudian kita jumlahkan 2 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 23 ditambah 30, maka bentuk semacam ini disebut deret bilangan. Nah, kemudian nanti polanya adalah selalu bertambah 7 dari suku sebelumnya. Untuk baris bilangan, kemudian deret bilangan ataupun pola, nanti akan kita bahas pada parts ataupun pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Next atau lanjut, ya kita masuki pada materi pertama adalah mengenal pola bilangan. Di sini pola bilangan yang akan kita bahas adalah pola bilangan pertama adalah pola bilangan genap. Di mana pola bilangan genap itu kalau kita lihat adalah di sini dimulai dengan angka 2, kemudian angka 4, angka 6, dan angka 8, dan seterusnya. Secara umum, bentuk pola bilangan genap adalah UN ataupun suku yang ke N itulah 2 dikali N. Jadi polanya sekali lagi untuk pola bilangan genap adalah UN sama dengan 2 dikali N. Kita bisa next. Contoh di sini, tentukan suku yang ke-100 pada pola bilangan genap. Untuk menjawabnya, karena bentuk umumnya adalah UN sama dengan 2N, 2 kali N, maka tinggal dimasukkan. Karena 100 di sini, maka kita tinggal 2 dikali 100, hasilnya adalah 200. Berarti suku yang ke-100 dari baris bilangan genap adalah angka 200. Lanjut, pola bilangan ganjil. Di sini kalau kita lihat ganjil angkanya adalah angka 1, angka 3, angka 5, dan angka 7. Kemudian 9, 11, 13, dan seterusnya.
Kemudian didapat satu aturan bahwasanya bentuk umum pola bilangan ganjil adalah UN atau bentuk suku ke N-nya adalah UN sama dengan 2 kali N dikurangi 1. Ini adalah bentuk umumnya. Sehingga kita bisa satu contoh soal, tentukan suku yang ke-25 pola bilangan ganjil. Karena pola bilangan ganjil itulah bentuk umumnya adalah 2 kali N-1, yang ditanyakan adalah suku yang ke-25, maka tinggal 2 dikali 25, kemudian dikurang 1. 2 dikali 25 itu adalah 50, 50 dikurang 1, maka hasilnya adalah 49. Berarti pola ataupun angka ganjil pada angka yang ke-25 ataupun pola suku yang ke-25 adalah angka 49. Next, kita masuki untuk yang berikutnya adalah pola persegi. Pola persegi, bilangan persegi di sini adalah kita awal dari angka 1, kemudian angka 4, angka 9, angka 16, kemudian angka 25, angka 16, 36 dan angka-angka yang lainnya. Di sini kita bisa lihat baik-baik adalah angka 1, angka 4, angka 9, 16, 25 dan seterusnya. Ini merupakan pola bilangan persegi. Kemudian secara umum pola bilangan persegi itu adalah N kali N ataupun N kuadrat. Sehingga kita bisa mengambil contoh, misalkan tentukan suku yang ke-20 pada baris bilangan persegi. Karena bentuk umumnya adalah UN sama dengan N kali N, maka untuk suku yang ke-20 maka tinggal 20 dikali 20, hasilnya adalah 400. Lanjut, kita masuki pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang itu dimulai dengan angka 2, kemudian angka 6, angka 12, angka 20 dan seterusnya. Ini kita lihat dengan menggunakan kelereng ataupun menggunakan manik-manik. Sama nih 2, ini kemudian 6, ini yang ketiga adalah 12 dan suku yang keempat adalah 20 dan seterusnya. Kemudian didapat bahwasanya suku ke N-nya itu adalah N kali dalam kurung N plus 1 atau yang ditanyakan dikalikan yang ditanyakan tambah 1. Jadi contoh misalkan kita akan memasuki contoh, tentukan suku yang ke-45 pada baris bilangan persegi panjang. Karena di sini adalah persegi panjang rumusnya adalah UN sama dengan N kali N plus 1 yang ditanyakan ke-45, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 45 dikali 46 hasilnya adalah 270. Pada baris bilangan persegi panjang, maka untuk yang ditanyakan tinggal ditanyakan dikalikan dengan setelah yang ditanyakan. Contoh ke-45 maka 45 dikali 46. Misalkan 50 maka 50 dikali 51 dan seterusnya. Lanjut, kita masuki pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga di sini adalah dimulai dengan angka 1, kemudian angka 3, angka 6, angka 10 dan seterusnya. Pada suku pertama itu angka 1, suku yang kedua angka 3, suku yang ketiga angka 6, suku yang keempat 10 dan seterusnya. Kemudian didapat suku pola umumnya UN sama dengan N kali N plus 1 dibagi 2. Ini adalah setengah daripada persegi panjang. Kalau persegi panjang adalah N kali N plus 1, segitiga menjadi N kali N plus 1 dibagi 2. Kita masuki contoh soalnya, misalkan aja adalah tentukan suku ataupun baris bilangan suku yang ke-12 pada pola bilangan segitiga. Kita tahu bersama bahwasanya pola bilangan segitiga UN-nya adalah UN sama dengan N kali dalam kurung N plus 1 dibagi 2 atau setengah dari pola bilangan persegi. Karena yang ditanyakan ke-12, maka di sini mohon maaf harusnya adalah ke-12. Ini berarti salah ya. Mohon maaf, ini kita ganti aja pola yang ke-10. Maka di sini menjadi 10 kali 10 ditambah 1 kemudian dibagi 2. 10 kali 11 hasilnya adalah 110 dibagi 2 hasilnya adalah 55. Ini adalah
untuk baris bilangan segitiga. Dilanjut, seterusnya adalah segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu adalah sebuah segitiga yang dibentuk dari angka pertama, angka 1 ini, angka 1. Kemudian baris kedua itu angka 1 dan angka 1. Baris yang ketiga itu dimulai angka 1, tengahnya itu adalah hasil dari 1 ditambah 1. Angka 2 ditutup dengan angka 1. Pada baris berikutnya adalah angka 1, kemudian 1 tambah 2 hasilnya adalah 3, 2 tambah 1 3, ditutup dengan angka 1. Berikutnya pada baris yang kelima angka 1, kemudian 1 tambah 3 adalah 4, 3 tambah 3 adalah 6, 3 tambah 3 adalah 3 tambah 1 adalah 4, ditutup dengan angka 1. Kemudian berikutnya 1, 5 dari 1 tambah 5, 10 dari 6 tambah 4, 10 dari 6 tambah 4, 5 dari 4 tambah 1, ditutup dengan angka 1. Maka pada baris yang berikutnya kita bisa ambil contoh 1, kemudian 5 tambah 1 adalah 6, di sini adalah 15, kemudian ini 20, ini 15, 6, kemudian 1. Itu dan seterusnya. Artinya adalah dimulai dengan angka 1, kemudian pada suku berikutnya adalah menjumlahkan ataupun hasil dari penjumlahan angka di atasnya. Yang terakhir adalah garis atau pola bilangan Fibonacci. Dimulai dengan angka 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Ini didapat dari mana? Dari pertama adalah untuk angka 2 didapat dari 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini kan ditambah 1 sama dengan 2. Untuk 3 itu adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian untuk yang 5 itu adalah dari 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian 8 didapat dari 5 ditambah 3 sama dengan 8. Untuk 13 didapat dari 8 ditambah 5 sama dengan 13. Intinya adalah suku berikutnya selalu didapat dari angka di depannya dengan cara dijumlahkan. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita untuk membahas itu dulu, kemudian pertemuan yang akan datang kita memasuki part yang kedua, adalah membahas tentang baris dan deret bilangan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, kemudian bisa disimak kembali di YouTube yang insya Allah nanti akan kami share melalui Manuda Channel. Demikian saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.